Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-202. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-202 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham. Dan sebelum kita memulai 9 saham yang telah di-request oleh teman-teman, maka terlebih dahulu kita akan melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita atau IHSG, di mana di perdagangan hari ini mengalami penurunan yang sangat dalam, ya minus 1,54%, bahkan tadi hampir lebih dari 1,7%. Dan itu sudah sesuai dengan video kita yang sebelumnya. Kalau teman-teman nonton di part yang 198, maka teman-teman pasti sudah bisa mengantisipasi bahwa sudah saya kasih informasikan bahwa indeks ada hanging man di sini, posisi hammer yang ada di top, yang menandakan bahwa indeks bisa akan meluncur. Dan memang benar, indeks langsung meluncur di perdagangan hari Senin, dan juga sampai hari ini masih belum ada tanda-tanda untuk dia technical rebound. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, mungkin kemarin saya revisi ya, bukan di 6152 tetapi di 6158. Itu adalah kotak yang berwarna biru ini. Jadi 6158 sampai dengan 6191. Dan itu hari ini sudah tidak mampu ditahan ya, closingnya di 6156. Tetapi beruntungnya adalah dia bisa melunasi satu gap kecil di sini, ini yang di 6151 152. Nah, itu sudah berhasil ditutup karena low-nya itu berada di 6143, sehingga untuk hutang beban mungkin dalam tren year to date atau tahun ini itu mungkin sudah tidak ada lagi hutang gap, sehingga diharapkan besok ya, semoga dia bisa naik di atas 6158. Itu harapan kita bersama, minimal dia naik di atas 6158 dan dia bisa mulai sideways di range 6158 sampai dengan 6191. Dan kalau misalnya ini tidak mampu dinaikin atau tidak mampu bertahan, maka memang ada peluang besar indeks bisa terus melanjutkan penurunan sampai kita temukan yang namanya new low. Mungkin kalau teman-teman ini saya sekilas ya kita gambar, maka kita harus cari yang namanya, ini sudah patah tren, kemudian kita harus cari yang namanya new low baru untuk bisa support. Tapi saya tidak yakin bahwa indeks bisa turun ke level sini yang warna merah. Ini menurut saya sangat mustahil. Jadi ada kemungkinan besar indeks akan tertahan di level sini. Tapi ini pun juga di 6.000 kurang lebih, dan ya kita berharap yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat skenario, memang ini masih belum ada tanda-tanda bahwa indeks akan bisa rebound. Tetapi semoga sentimen positif itu bisa mampu membuat indeks kita rebound. Dan mumpung di sini ada utang lagi gap atas, nah semoga ada harapan misalkan dia besok turun. Ini kalau kita ganti warna, semoga besok dia turun dulu, kemudian dia rebound kembali naik dan closing di atas 6158. Itu kuncinya. Dan semoga dia seperti ini, dia turun dalam namun dia naik kembali. Dan ketika dia naik kembali itu bisa kita pastikan memang dia akan bisa reversal kembali. Dan teman-teman yang mungkin sudah nonton video saya yakin mungkin sudah mengamankan cashnya sesuai dengan informasi yang saya berikan. Dan pertimbangkan untuk mulai mencicil ya, ketika besok dia open dan turun dalam, pagi-pagi ketika baru open langsung open gap up turun dalam, gap down turun dalam, maka silakan buy di level tersebut. Karena saya yakin bahwa ada peluang besar indeks akan technical rebound, dengan alasan bahwa hari ini tidak masif juga net sell asing. Kemudian saham-saham yang banyak ditekan justru dari komoditas, dan beberapa banking itu juga sudah mulai rebound. Jadi ada indikasi memang penurunannya sudah semakin terbatas, dan sentimen positifnya juga sudah mulai ada, sehingga teman-teman yang sudah amankan profit ketika sudah diinformasikan di sini ada hanging man, maka selamat, dan silakan gunakan cash yang sudah tersedia itu untuk mulai mencicil perlahan kembali. Jadi jangan all in tapi mencicil pelan-pelan. Dan juga yang mungkin masih terlanjur tidak sempat untuk menjual, belum sempat untuk cut loss atau apapun, tidak masalah. Indeks kita ini masih sangat-sangat sehat. Selama dia masih kuat bertahan di atas 6158 sampai dengan 6191, maka indeks kita tidak perlu kita khawatirkan. Tetapi karena sekarang dia berada tipis, ya, cuma dua poin saja, maka memang ini hanya kekhawatiran kecil.
Tetapi kalau besok dia malah tambah amblas dan tidak mampu naik di atas 6158, barulah teman-teman mulai panik ya. Jadi tetap jangan mulai pusing, jangan mengambil keputusan yang gegabah. Tetap selalu gunakan technical untuk melihat tren, kemudian selalu mengecek fundamental perusahaan selama perusahaan itu bagus. Justru ketika penurunan ini adalah momentum untuk menambah muatan, dan juga selalu perhatikan makroekonomi baik dari global maupun dari dalam negeri. Teman-teman bisa pertimbangkan semua untuk bisa menentukan kemana ke arah ISG akan berjalan keesokan harinya. Dan sebelum kita memulai mereview saham, sekali lagi teman-teman saya mengingatkan bahwa teman-teman yang mungkin belum bergabung di dalam live webinar 3-in-1 bersama saya dan teman-teman, silakan masih dibuka pendaftaran sampai dengan 31 Maret dengan biaya seikhlasnya. Dan terima kasih yang kemarin mungkin menonton video sebelumnya dan dia merasa bahwa belum diundang ketika sudah mendaftar. Kemarin ada beberapa nama yang sudah transfer namun tidak mengisi Google formulir, itu akhirnya sudah konfirmasi. Terima kasih banyak. Akhirnya saya tidak merasa punya utang, punya beban. Tetapi masih ada 2 nama lagi yang sudah mentransfer tetapi dia masih belum mengisi di Google Form. Jadi Google Formnya ada di link deskripsi. Teman-teman yang mungkin sudah mendaftar, sudah transfer tapi belum isi, silakan isi. Tapi juga yang mungkin belum mendaftar, silakan daftar juga. Link ada di deskripsi video ini. Dan juga teman-teman yang merasa sudah mendaftar tapi belum mendapatkan email atau belum masuk ke dalam grup, maka silakan kontak saya di t.me/renaldondona untuk konfirmasi. Jadi teman-teman jangan sampai sudah bayar tetapi tidak bisa mengikuti acara ini karena teman-teman tidak mengisi data, sehingga saya tidak tahu kemana saya harus kirim link untuk Zoom-nya. Jadi jangan sampai lupa. Dan ada satu berita menarik lagi, ada satu iklan menarik lagi, di mana kami bekerja sama dengan teman-teman yang lain juga untuk membuat komunitas cryptocurrency, di mana kami melihat bahwa pergerakan cryptocurrency semakin hari itu semakin menuju ke suatu yang namanya kestabilan, di mana ya kita tahu Elon Musk juga sudah mengatakan bahwa dia akan menjual mobilnya menggunakan Bitcoin. Artinya bisa diyakinkan atau tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin di suatu saat di masa yang akan mendatang, kita tidak tahu kapan, bahwa mungkin kripto itu bisa menjadi alat pembayaran yang sah. Jadi kita tidak tahu, tetapi karena kita sama-sama masih belajar, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa di saham pengen dapatkan income lainnya, maka teman-teman bisa bergabung bersama kita di Ternacoin, dan ini gratis. Hanya hubungi kontak ini t.me malika ya, EST1995, silakan Instagramnya, atau ini kalau teman-teman klik di Google silakan t.me/malika EST1995. Tetapi kalau misalkan teman-teman langsung cari di Telegram, silakan ketik saja @malika EST1995 untuk minta link grup. Jadi teman-teman bisa minta ke dia dan nanti dia akan kasih linknya untuk bisa didaftarkan. Jadi kita sama-sama disupport oleh Binance, biar kita bisa sama-sama belajar mencari rezeki, mencari recehan melalui cryptocurrency. Kemudian kita lanjut ke saham pertama yang akan kita review di part ke-202 hari ini, adalah saham FIFA, di mana saham FIFA ditutup auto reject bawah sepertinya di level 56 minus 6,67%. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa dia saat ini sudah dekat sekali dengan support paling kuat, dan support itu adalah support yang benar-benar support tidur, yaitu di 50. Maka saya sangat-sangat tidak merekomendasikan ya saham FIFA. Kalau misalkan teman-teman yang mau nekat mau beli silakan, tapi ini karena ada yang request minta diulas FIFA, maka saya akan ulas. Tapi bukan berarti setiap yang saya ulas adalah yang saya rekomendasikan. Jadi ketika saya bilang saya tidak rekomendasikan, artinya memang benar-benar saya tidak mau masuk ke saham ini karena resikonya ya tidur. Kenapa resiko tidur? Karena bagi saya ketika saham itu tidur, maka kita tidak punya keuangan untuk diputar kembali. Jadi bagi saya cash flow itu penting di dalam trading. Makanya saya selalu disiplin cut loss dan tidak mau menghindar tidak mau memilih saham-saham yang tidur ya. Karena bagi saya setiap hari itu adalah momentum, dan kalau uang kita tidak ada, semua masuk ke dalam saham-saham tidur atau semuanya nyangkut, maka kita tidak bisa memutar kembali dan
tidak ada peluang kita bisa mendapatkan profit. Jadi untuk FIFA, kalau misalkan ada yang mau nekat beli, ya silakan. Di sini masih ada satu support di 53. Ketika dia jebol di bawah 53, maka ada kemungkinan besar dia akan tidur. Tapi kalau misalnya dia mampu bertahan di 53, ada peluang besar dia kembali ke 60, bahkan menuju ke PBH di 88. Silakan atur sendiri menggunakan money management yang teman-teman punya. Kemudian emiten berikutnya adalah emiten DAX, di mana saham ini ditutup di harga 260 atau minus 0,77%. Di mana ada yang tanya bahwa saham DAX ini sudah mulai sideways. Iya benar, secara risk reward juga kalau teknikal menarik sekali. Support 258, harga saat ini 260, ya silakan buy 258 sampai dengan 260 dengan target kenaikan ke 290 dan cut loss 3 tick di bawah 258. Itu secara teknikal. Jadi kalau lihat dari The Golden Cross memang itu sudah sangat menarik. Tetapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, teman-teman harus riset kembali apakah saham DAX ini sedang direpo atau tidak. Jadi kalau ketika saham itu sedang direpo, maka ada indikasi memang dia akan bergerak sideways panjang dengan volume yang besar. Ini volumenya 6,3 juta ya, ini cukup besar. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang hanya mau trading based on technical, maka ya memang ini sudah menarik. Tektok saja 258 sampai dengan 260 itu adalah range buy. Mungkin di 266 sampai dengan 273 bisa jual kembali. Kemudian re-entry ulang di 258 sampai dengan 260. Intinya adalah saham DAX harus kuat bertahan di atas 258. Ketika dia jebol di bawah 258, mending teman-teman wait and see atau cari saham yang lain. Kemudian setelah saham DAX, kita punya saham DMMX, di mana saham ini ditutup minus 5,1% di harga 410. Di mana saham ini setelah dia berhasil naik tinggi, namun setelah itu dia kepentok resist PBH dan dia kembali dan sedang menuju ke risk medium, yaitu di PBL 386. Saat ini memang jaraknya dari 386 ke 410 ini memang masih sangat jauh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, jauh lebih menarik kalau misalkan teman-teman beli di dekat dengan 386. Tetapi kalau misalkan teman-teman nekat mau membeli saham DMMX tanpa harus menunggu, maka teman-teman bisa pakai yang namanya satu support di sini, yaitu support 401. Kalau misalkan dia besok open dan masih kuat bertahan di atas 400 sampai dengan 402, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai membeli, mulai hold. Tetapi ketika itu jebol, maka silakan cut loss 3 tick ya di bawah 410 sebagai batasan untuk stop loss. Tapi kalau misalkan dia kuat dan mampu bertahan di 400 sampai dengan 402, maka ada peluang besar dia akan kembali ke white line di 416 dan dia akan menguji gold line di 440. Secara emiten ini memang dia punya kerjasama yang bagus dengan Rans Entertainment. Dia membentuk satu entitas baru, PT baru ya, DMMX Rans Digital ya kalau tidak salah. Dan itu dia diuntungkan oleh sosok influencer atau artis sekelas Raffi Ahmad, dan itu mungkin akan meningkatkan income dari anak usaha ini. Dimana kalau anak usaha ini dikonsol, maka laporan keuangan DMMX juga pasti akan bagus. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan dengan segala prospek, tetapi kalau teknikal juga harus lihat dengan teknikalnya. Kalau saya pribadi memang saya lebih menarik kalau tunggu dia dekat dengan 386. Kemudian setelah saham DMMX, maka saham selanjutnya adalah saham Antam, di mana saham ini ditutup di 2170. Ini tepat sekali berada di PBL. Tadi dia sempat turun di bawah itu, namun dia kuat bertahan di 2170, tepat sekali di support paling kuat. Sehingga ini adalah salah satu penentuan. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, pastikan dulu dia kuat dan bertahan di atas 2170. Kalau misalkan besok open dan dia kuat bertahan di 2170, silakan buy. 2170 sampai dengan 2180 itu adalah range buy-nya, atau bisa panjang 2170 sampai dengan 2200. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan turun di bawah 2170, mending teman-teman void and see terlebih dahulu, tunggu lagi di low 40 hari harga terendah di 2070. Tetapi misalkan besok Antam turun, open mungkin di 2100, namun menjelang sesi 2 dia mulai naik lagi, bahkan bisa rebound di atas 2170, maka mulai masuklah ketika dia breakout di 2170. Jadi intinya kita sudah temukan di sini namanya support kuat di 2170. Kalau misalkan harganya berada di atas 2170, buy. Ketika harga di bawah itu, mending wait and see terlebih dahulu. Bagaimana kalau yang sudah punya harga saham di pucuk? Termasuk saya juga masih punya.
Kalau tidak salah di 2370 itu masih cukup tinggi, dan bagi saya minusnya masih belum besar dan masih belum ada momentum buat saya average down, karena prinsip saya punya teknik khusus untuk bisa kabur dari saham yang mungkin sudah minusnya dalam, tapi saya bisa kabur dengan plus. Makanya kalau saya pribadi, saya pasti tidak akan cut loss. Itu saya pribadi. Karena saya tahu bagaimana keluar dari saham yang sudah minus dalam. Tetapi kalau teman-teman yang baru pemula, maka sekali lagi tetap disiplin. Bagi saya disiplin itu nomor satu. Setelah teman-teman sudah jago disiplin, nanti sudah belajar banyak, jam terbangnya sudah banyak, barulah mulai berbicara soal yang lain. Tapi tetap harus disiplin. Kalau misalkan memang dia tidak mampu bertahan di support penting, ya harus cut loss. Dan ini sudah beberapa support penting sudah dijebol, dan kita berharap dia masih sideways ya. Dia masih sideways dan bermain sekitar 2170 sampai dengan 2200, semoga, dan itu ada momentum buat kita average down. Tapi kalau dia jebol, ya teman-teman pertimbangkan untuk cut loss. Tetapi sekali lagi, Antam masih belum mengumumkan berapa besar dividen, dan jangan sampai teman-teman dividennya cukup besar sehingga bisa men-trigger saham ini bisa naik lebih tinggi. Dan sekali lagi juga bisa diingat kembali, ketika Antam itu turun, misalnya ARB 7%, ARB 7%, itu dia sekali arah udah tutup semua. Jadi tidak perlu khawatir, kecuali yang waktu zamannya kami dulu-dulu ARB 20%, ARB 25%, nah itu repot ya. Jadi kalau tidak cut loss, kita benar-benar hancur. Tapi kalau misalkan sekarang, kalau di ARB 3 kali, ya ada peluang kalau dia sekali arah bisa tertutup semua. Tetapi jangan mengandalkan itu sampai mengabaikan yang namanya trading plan. Jadi tetap disiplin dengan trading plan-nya. Kalau memang waktunya cut loss, ya cut loss. Tapi kalau tidak, ya jangan dulu panik gitu. Trading plan dan reason to buy itu adalah alat perang utama ketika teman-teman sedang trading. Dan saya hanya membantu menguatkan kembali, mengkonfirm kembali. Misalkan teman-teman sudah riset, oke, support saya di sini, saya harus beli di sini, kemudian saya review. Kalau teman-teman merasa review kita cocok, ya sudah silakan buy. Atau kalau kita cocok, ya sudah, cut loss-nya di mana ya bisa diikuti. Jadi bukan berarti apa yang saya review ini adalah sesuatu yang pasti naik. Belum tentu. Kalau pasti naik, saya jadi orang terkaya. Tapi kan kenyataannya tidak. Market itu nothing 100% ya. Tidak ada yang bisa memprediksi market itu bergerak 100%. Kalau memang pas bullish, ya semua orang bisa jadi dukun yang hebat ya. Tetapi kalau marketnya volatile, kemudian masih ada yang bisa tebak, ya dia hebat juga. Tapi berapa chance-nya? Itu yang teman-teman harus pertimbangkan. Jadi jangan pernah menaruh 100% kepercayaan kita kepada satu orang. Jadi tetap riset dulu. Saya punya support di sini, saya punya stop loss di sini, saya punya resisten di sini. Si A, reviewer A bilang ini, B bilang ini, teman-teman sudah dapat kekuatan pasti, buy, sell, atau hold. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Tetap do your own research. Kalau ditanya Antam, ya itu tadi, kalau kuat bertahan di 2170, ada peluang besar dia naik kembali ke 2210, dan terakhir target jauh adalah menuju PBH di 2770. Kemudian berikutnya adalah saham TINS, di mana saham ini ditutup minus 6,09% di harga 1620, dan sayang sekali saham TINS tidak mampu dan kuat bertahan di support paling pentingnya di 1735, dan dia harus closing di bawah itu, sehingga tadi support kuat PBL sekarang sudah berubah menjadi resisten terkuat PBL. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli saham ini, maka support terakhir, support buat teman-teman adalah di 1575. Ini adalah support terakhir 40 hari harga terendah. Kalau ini tidak mampu bertahan, maka TINS bisa terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli, jauh lebih aman sebenarnya kalau teman-teman bisa buy di atas 1735. Tetapi kalau misalkan merasa bahwa itu jaraknya cukup jauh, dan kalau misalkan dia beneran naik ke 1735, kalau bisa beli di sekarang kan untungnya udah lumayan. Nah, boleh saja beli, tapi ingat 1575 adalah support akhir. Kalau memang itu tidak mampu bertahan, maka cut loss. Ingat, cut loss itu adalah bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan, tetapi memang karena kita menjaga capital kita. Tetapi kalau misalkan dia kuat bertahan, dia mungkin turun di bawah 1575, teman-teman jangan dulu beli.
Tetapi ketika dia berhasil rebound kembali di atas 1575, silakan buy on breakout 40 hari harga terendah di 1575 dengan target kenaikan terdekat ke 1720 dan jauhnya adalah menuju ke 1735. Jadi ini 1720 sampai dengan 1735 itu adalah range untuk resistennya. Teman-teman bisa pakai itu untuk taking profit. Kemudian berikutnya kita punya saham BABP, di mana saham ini setelah naik sangat tinggi, banyak sekali gapnya, dan setelah itu dia auto reject bawah, kemudian akhirnya dia bisa naik 7,22% di perdagangan hari ini. Ini juga ada yang request, sehingga memang saya harus membahas requestnya, bukan berarti saya merekomendasikan. Untuk support terdekat dari BABP ada di 81, untuk resisten terdekat ada di 9293. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin belum membeli, maka ada dua opsi. Buy di dekat 81, 8182, cut loss mungkin 3 tick di bawah 81 yaitu di 79 atau di 78. Kemudian target resistnya adalah di 9293. Jadi jual di sana. Tetapi kalau misalkan BABP besok tidak turun di bawah 81 malah langsung naik, silakan buy on breakout ketika dia melewati 92 dengan target kenaikan ke 120. Teman-teman bisa batasi stop loss ya ketika teman-teman sudah beli di 92 atau 93, ternyata dia tidak mampu dan kuat bertahan lagi, ya silakan 3 tick di bawah itu bisa di 89 atau juga bisa di 90. Ya, teman-teman bisa atur sendiri, tetapi saya secara pribadi tidak mau masuk saham-saham seperti ini karena bagi saya saham yang masih bagus itu masih banyak dan fundamentalnya juga masih bagus, sehingga bagi saya tidak menarik saham-saham seperti ini, kecuali memang mereka yang punya account tersendiri untuk gorengan atau mungkin punya waktu yang banyak sebagai profesional trader, ya tidak masalah ya. Tapi kalau kita yang sibuk dengan kerjaan kita punya usaha, kemudian kita ibu rumah tangga yang mungkin harus urus keluarga, kita harus masak setiap hari, dan kita tidak sempat untuk melihat pergerakan market, ya jangan beli yang seperti ini. Saham yang sekelas LQ45 saja itu volatile-nya luar biasa, apalagi beli saham-saham seperti ini, dan itu saya yakin pasti ditinggal sebentar lalu sudah gosong ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah menempatkan diri, masih belum mampu tapi langsung mulai gorengan. Tetapi kalau memang itu mau jadi pelajaran, silakan coba saja. Soba sama Waran, cobalah semuanya. Yang merasa bahwa mau mencoba biar punya pengalaman, silakan coba saja. Nanti ketika sudah benar-benar kena getahnya, sudah kena batunya, nah barulah kita belajar yang lebih baik lagi. Kemudian setelah BABP adalah saham ikan, di mana saham ini yang kemarin selalu saya sebutkan, ini naiknya dari 50 sampai dia 264 kalau tidak salah tingginya. Ini saya kurang tahu, ini mungkin high-nya di 218 ya. Nanti teman-teman bisa koreksi. Kemudian setelah itu ARB berjilid-jilid ya. Itu sampai di 70-an. Dan dia rebound kembali di 125. Nah, ini saya yakin mungkin retail masih belum berani masuk ini. Ini nanti mungkin dia naik terus sampai di sini. Nah, di sini baru retailnya masuk semua tuh. Ini retail masuk semua di sini. Setelah itu bandarnya taking profit, ARB lagi. Nah, simple sih. Kalau saya tidak akan pernah masuk, walaupun dia menawarkan arah 1000 kali pun saya tidak akan masuk ya. Karena memang bagi saya, yang saya lihat itu adalah risikonya terlebih dahulu. Kalau teman-teman masih mau nekat membeli ya oke. Saya sampaikan di sini support resistennya untuk saham ikan. Saham ikan ini berhasil breakout di 111. Itu adalah PBL yang tadinya itu adalah resist terkuat, sekarang sudah berubah menjadi support terkuat. Untuk support terdekat dari saham ikan itu berada di level 117, dan untuk resisten itu sangat jauh, kita menuju ke 218. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ingat ketika dia tidak mampu dan kuat bertahan di atas 111, maka ada peluang besar ikan bisa terus melanjutkan penurunan. Jadi kuncinya adalah di 111. Selama dia kuat bertahan di 111, maka saham ikan masih aman. Tetapi kalau saya pribadi, pasti tidak akan membeli saham ini. Kemudian emiten berikutnya akan kita review adalah saham BMRI, di mana saham ini ditutup minus 3,75% di harga 6.425. Dan saham ini kalau tidak salah teman-teman perhatikan di sini ada satu segitiga biru yang artinya ada gap down di sini. Kalau teman-teman perhatikan, dia sudah dekat sekali dengan yang namanya PBL. PBL-nya di 6375,
saat ini menjadi support paling kuat, dan di sini indikator sudah menunjukkan low risk. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli BMRI, pertama, lihat lagi tanggal cum date, ex date dari BMRI, karena ketika itu sudah selesai, maka saya yakin harga sahamnya akan diturunkan, karena memang para profesional atau mereka yang sudah lama itu pasti akan membeli saham-saham dividen itu dalam 2 bulan atau 3 bulan sebelum diumumkan. Nah, ketika beli sudah mendekati, apalagi sudah diumumkan, maka harga saham itu sudah bergerak bahkan lebih tinggi dari yieldnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang katakan, saya mau beli karena mau dapat dividen, itu salah besar kalau baru mau membeli. Karena ketika teman-teman mau memanfaatkan itu, justru penurunan harga sahamnya itu jauh lebih besar dari dividen yang didapatkan. Dan misalkan teman-teman dapatkan dividen 3%, katakan 1 juta. Tetapi penurunannya sudah sampai 10% dan teman-teman mau cut loss, jadinya rugi. Makanya selalu saya katakan, kalau memang mau beli karena dividen, belilah jauh hari dan memang reason to buy-nya dijaga. Ketika teman-teman sudah beli dapat dividen dan sahamnya dibanting, ya silakan dicicil kembali. Uang yang dapat dividen itu dibelikan kembali. Itulah yang dinamakan bunga berbunga. Dapat uang dari dividen, beli lagi ketika dia dibanting. Itu konsep buat teman-teman yang mau nantinya bisa mendapatkan passive income yang besar. Jadi sekarang silakan, kalau yang mau dividen ya konsepnya selalu sama, yaitu beli dapat dividen, ketika setelah ex date atau cum date dibanting, ya silakan uang yang dividen walaupun belum terima, teman-teman pakai uang tahan dulu untuk membeli kembali. Nah, ketika uang dividen diterima ya teman-teman bisa ambil kembali. Jadi itu konsep yang teman-teman bisa pakai untuk dalam masa depannya teman-teman bisa menyiapkan yang namanya passive income. Tetapi kalau kita berbicara teknikal, maka 6375 ini sudah sangat dekat sekali dengan 6425, sehingga kalau yang mau membeli BMRI, pertama pastikan dulu dia kuat di atas 6375. Kalau dia jebol di bawah itu, jangan membeli saham BMRI untuk trading. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan turun jauh di bawah 6375 dan teman-teman belum membeli, ternyata dia bisa naik kembali di atas 6375, ya silakan buy on breakout dengan target ke 6525 dan target jauh menuju ke 6775. Tetapi kalau misalkan besok dia tidak turun di bawah itu, ya silakan tetap buy di 6375 sampai dengan 6400. Itu adalah range buy yang menarik untuk teman-teman mengkoleksi saham BMRI. Tapi ketika jebol di bawah 6375, silakan pasang cut loss. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-202 hari ini adalah saham Bank BCA dengan kode emiten BBCA, di mana saham ini ditutup di level 32.200 dan sayang sekali saham ini telah ditutup di bawah yang namanya support terkuat. Kemarin juga dia sudah jebol sehingga memang harusnya sudah cut loss di sini, sehingga penurunan ini memang kita sudah free dan ada gap lagi, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini maka jauh lebih baik buy on breakout ketika dia naik kembali di atas 33.000. Selama dia masih belum naik di atas 33.000 untuk trading, tidak direkomendasikan untuk membeli saham BBCA. Tetapi ini semua kembali lagi kepada teman-teman, karena teman-teman juga bisa research, mungkin saya bisa salah, dan ya itu tadi tidak ada yang benar 100%. Sehingga kalau memang benar ya bagi saya kebetulan ya. Tapi kalau memang tidak sesuai harapan, ya teman-teman sudah punya plan bagaimana harus exit, bagaimana harus teman-teman bisa mengatur harus average down atau bagaimana, itu semua ada di tangan teman-teman. Bisa saja saya bilang buy di sini, teman-teman juga ikut buy, namun sell-nya saya bisa sell kapan saja walaupun resistennya masih jauh, tapi bagi saya ini sudah tidak kuat ya saya bisa taking profit. Dan itu yang selalu menjadi ketakutan saya ketika merekomendasikan sebuah saham, karena saya hanya bisa merekomendasikan tapi kita tidak bisa menginformasikan kapan harus kita jual, karena memang tergantung market ya. Kalau kita rasa market sudah tidak bagus ya kita pasti sell, dan teman-teman pasti tidak dapat kabar untuk sell. Nah, itulah yang jadi ketakutan saya ketika saya mau merekomendasikan sesuatu. Sehingga di dalam video ini hanya review saham. Jadi saya sebagai reviewer hanya mereview saham-saham yang diulas oleh teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa bahwa ulasan tersebut sesuai dengan yang sudah teman-teman research, maka ya silakan diikuti. Kalau tidak ya jangan diikuti. Jadi semuanya kembali ke teman-teman dan disclaimer on.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-202. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam YouTube ini bisa dapat berguna, bermanfaat, dan juga bisa menjadi pedoman trading teman-teman di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.